Kita aplaus sekali lagi dong untuk beliau. Saya kira ini adalah riset yang sangat orisinal. Sebagai riset sosiologi, antropologi, kita doakan pengukuhan doktoralnya bisa sesegera mungkin gitu. Teman-teman, saya mengingatkan kita masih punya waktu 30 sampai 40-an menit. Saya berharap teman-teman tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Karena ini informasi yang mahal, pematerinya bahkan merelakan ini kita bedah lebih dulu sebelum ujian doktoralnya. Jadi ini kesempatan langka. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang saya hormati, kita sudah mendapatkan paparan yang luar biasa eksklusifnya. Data seperti ini pasti tidak ternilai dengan uang. Karena sepanjang Bu Zulfa menyampaikan ceramah, saya bisa membayangkan bagaimana beliau jatuh bangun menyusuri kampung-kampung di suku Sasak sana. Mampir Senggi gitu ya. Gitu. Oke, kita pernah diingatkan oleh seorang feminis radikal. Saya kira feminis radikal yang paling maju dalam mengeksplor persoalan-persoalan patriarkisme. Yang paling mengerikan dan membahayakan dari patriarkisme, ini Alison Jagger yang bilang, adalah kemampuan ideologi ini untuk melakukan interrelasi. Interrelasi itu kita sebut kawin-mawin lah gitu. Jadi ideologi ini gampang sekali kawin dengan ideologi-ideologi lain sehingga menghasilkan sesuatu ketidakadilan yang tanpa alamiah dan baik, tanpa natural, lalu semua orang kehilangan kemampuan untuk mempersoalkannya. Jadi pada awalnya adalah patriarkisme itu sendiri, ideologi yang menempatkan laki-laki di dalam posisi yang superior. Lalu kawin dengan agama toh pada akhirnya yang kita dapati, kawin lagi dengan adat, dengan negara. Sudah kawin berapa kali ini ideologi ini. Nah, kawin mawinnya patriarkisme sebagai ideologi yang meletakkan laki-laki di dalam posisi yang superior itu telah menghasilkan kesengsaraan tanda kutip yang tidak ada habisnya bagi kelompok perempuan. Celakanya semuanya diberi status baik karena dilegalkan atas nama tradisi, dibenarkan atas norma agama. Yang semuanya itu tentu saja adalah hasil dari interseksionalitas ideologis, patriarkisme, agama, adat, hukum, dan seterusnya. Nah, kita membayangkan, saya terutama membayangkan kasus perceraian sepihak itu adalah gambaran yang sempurna tentang bagaimana elastisitas, kekenyalan ideologi patriarkisme dalam merawat ketimpangan itu. Kalau Bu Zulfa tadi bilang salah satu faktor yang melanggengkan praktek nikah talak sepihak ini adalah pembiaran oleh negara. Sepanjang saya mengikuti ceramah tadi, saya menyimpulkan lain. Ini bukan semata-mata pembiaran, tapi negara justru hadir dan menjadi aktor itu sendiri yang menjadikan keruwetan-keruwetan problem perceraian sepihak itu menjadi tampak tidak ada jalan keluarnya. Itu pertama. Yang kedua, kita masih dalam kerangka membicarakan hak-hak perempuan. Kalau minggu pertemuan sebelumnya dengan Ustadz Nakhoi kita membicarakan tentang bagaimana normativitas menjaga hak perempuan, kita sekarang minggu ini kita mendapati suatu paparan yang luar biasa tentang bagaimana jurang antara yang normatif dan yang faktual itu. Jadi gender memang sudah mengalami mainstreaming. Di kampus mulai diperkenalkan kurikulum pendidikan gender ataupun analisis feminisme. Tetapi norma-norma keadilan dan kesetaraan bagi perempuan itu nampaknya masih belum menyentuh level yang paling real di dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, suku Sasak hanyalah satu potret, kita sebut potret buram
dari betapa terabaikannya hak perempuan. Mungkin di lingkungan kita gitu, ya suku yang paling dominan ini praktek yang serupa juga mungkin saja terjadi. Hanya penelitian hanya kajian dan penelitian yang memadai belum cukup memberikan bukti bahwa ada banyak praktek yang masih mensubordinasi, menempatkan perempuan dalam posisi yang sengsara karena norma-norma agama, adat yang kawin-mawin dengan patriarkisme. Nah, teman-teman, karena Bu Zulfa sudah berhasil memaparkan potret itu secara luar biasa colorfulnya, itu tadi memang deskripsi, tapi kita seperti diajak nonton film itu, maka teman-teman bisa berbagi perspektif atau juga bertanya lagi tentang situasi kompleksitas problem patriarkisme dalam kasus perceraian sepihak itu. Saya buka termin pertama dengan 4 penanya seperti biasa. Saya berharap ada banyak penanya perempuan karena ini persoalan menyangkut hak-hak perempuan. Begitu. Siapa? Tidak ada? Masih terlalu tercengang? Iya Mas, 1. Ya Mas yang pakai kacamata, Mas Amir. Mas siapa Mas? Oke. Siapa? Dian. Direktur Forum Perempuan Filsafat. Siapa lagi? Satu lagi. Udah, cukup. 3 saja. Oke, sementara 3 saja. Saya kira silakan Mas maju ke depan. Nama saya Abdurrahman Hakim dari Fakultas Syariah. Dari Syariah. Ya, pertama saya masuk ke sini, betapa indahnya kalau seumpama ya berkenaan dengan hukum yang mengadakan adalah syariah. Itu yang menjadi sudah cita-cita saya seperti itu. Antara hukum Islam dengan hukum yang ada di negara ini terjadi beberapa kontraredaksi. Artinya perbedaan redaksi antara hukum Islam dengan hukum negara Indonesia. Pemaparan Bu Zulfa tadi tentang masyarakat Lombok yang mayoritas itu hampir 99% adalah umat Islam, dan di dalam konsep geopolitik mereka berada di negara Indonesia yang menganut hukum negara Indonesia itu sendiri. Artinya kan lucu jika suatu masyarakat tidak mengikuti suatu hukum yang sudah legal, di mana masyarakat Lombok itu seharusnya mengikuti hukum negara kita, negara Indonesia kan. Akan tetapi karena mayoritas umat Lombok atau masyarakat Lombok itu adalah umat Islam, maka mereka melegalkan hukum Islam seperti itu. Jadi posisi dari hukum Indonesia khususnya Undang-Undang Dasar itu di mana? Yaitu pertanyaan saya. Dan apakah kita hanya bisa melihat saja? Yang bisa kita lakukan untuk mengubah suatu kebudayaan yang sudah mengakar menjadi kebudayaan yang memang sepantasnya seperti itu. Yang kedua, permasalahan antara keadilan hukum Islam itu sendiri. Dalam satu persepsi saya, hukum Islam itu sangat adil. Contohnya dalam persepsi kisos seperti itu. Barang siapa yang membunuh maka dia dibunuh. Akan tetapi hukum Islam berikutnya itu menurut saya sangat tidak adil. Karena di dalam persepsi perceraian, ketika seorang suami menceraikan perempuan dan perempuannya itu tidak menerima, maka itu sah di dalam Islam. Itu kan tidak adil. Yang saya tanyakan di sini, persepsi Anda tentang hukum Islam yang adil dengan yang tidak adil berkenaan dengan masyarakat Lombok itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berfatah dari Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Mohon maaf Pak, saya tekstual tapi ini asli karya saya. Ada beberapa hal yang mungkin dipertanyakan dan juga beberapa persepsi juga dinyatakan gitu. Mungkin di sini saya tekstual, mohon maaf. Supremasi hukum adat tentunya atau kebiasaan ataupun custom gitu, bagi kalangan orang-orang pedalaman masih begitu kuat.
Artinya kalau kita mengharapkan adanya penegakan hukum berupa undang-undang bagi kalangan suku Sasak tadi misalkan, utamanya kasus perceraian, tentunya ini akan disepelekan gitu Bu. Karena memang mereka tentunya merasa hukum adat ini ataupun juga kebiasaan lebih mampu mengena bagi masyarakat pedalaman gitu. Khususnya tadi utamanya suku Sasak dalam hal perceraian. Perihal tema yang diangkat yakni perceraian sepihak tadi, ini memang dalam perspektif HAM merupakan sebuah ketimpangan ataupun juga diskriminasi terhadap wanita. Namun yang menjadi pertanyaan di sini seperti halnya Mas Rahman tadi, di mana posisi undang-undang gitu dalam sebagai supremasi hukum terkuat dalam negara kita gitu, yang direpresentasikan dalam wujud peradilan agama, ini di mana posisinya gitu. Mungkin tadi sudah dipaparkan juga. Kewajaran yang mungkin kita terima adalah mungkin karena masyarakat suku Sasak hidup di pedalaman yang mana tradisi masyarakat sekitar sudah mengakar kuat. Jadi di sini mungkin kenapa yang namanya lembaga-lembaga tersebut terkesan disepelekan, mungkin ya karena mereka merasa hukum adat ataupun juga kebiasaan sudah mampu menyelesaikan perkara-perkara yang ada di dalam masyarakat suku Sasak tersebut gitu. Nah, permasalahan seperti ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Ahol tadi, mungkin hanya potret kecil dari banyaknya kasus serupa yang mungkin terjadi di luar daerah, di luar Lombok ataupun juga di daerah lain di Indonesia. Memang kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang dianut negara kita, namun tentunya selagi masih ada supremasi hukum yang lebih kuat berupa undang-undang, tentunya inilah yang mesti yang dipakai gitu, bukan kita mengedepankan hukum adat atau kebiasaan gitu. Dan saya berharap gitu apa yang dikaji oleh Ibu Zulfa ini tidak berhenti pada ranah penelitian saja, namun juga harus ada wujud aksi juga agar kalau kita berbicara terkait dengan gender equality, problem semacam ini dapat diberangus, tentunya dapat kita setarakan lagi lah posisi wanita dalam berbagai segi, dan harapan akan adanya kesetaraan gender bagi masyarakat Sasak tentunya dapat terwujud. Berikutnya sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Ustadz Nahoy di edisi sebelumnya, ini terkait apakah para mufasir ini menafsirkan ayat-ayat atau hadis-hadis secara subjektif atau menurut perspektif mereka saja. Ini boleh jadi seperti itu gitu. Karena ini mengindikasikan agar posisi laki-laki bisa lebih di atas selalu dan lebih di atas wanita gitu. Lalu di sini yang menjadi pertanyaan berikutnya, posisi pemuka agama itu di mana gitu dalam posisi dalam suku Sasak itu gitu. Apakah jangan-jangan pemuka agama di sana itu hanya karbitan gitu, hanya sebatas status ustadz aja, lalu tidak punya pengaruh apa-apa gitu. Lalu pembahasan semacam ini boleh jadi menjadi hal yang ditunggu oleh para pemikir Islam kontemporer tentunya, yang mengharapkan adanya, ini kita berharap dibukanya pintu ijtihad gitu, biar nanti ayat-ayat yang ditafsirkan secara sepihak itu bisa lebih dikaji lagi biar kesetaraan gender ini bisa terwujud nyata gitu. Dan kita berharap akan adanya diwujudkan. Aisyah itu kan sebagai pionir dari wanita gitu, terkait dengan kecerdasannya, ia sering meriwayatkan hadis-hadis gitu. Dan tentunya kita berharap kedepannya akan ada wanita yang agak mirip lah gitu dengan Aisyah gitu, yang mampu, yang kecerdasannya mungkin nggak setara dengan Aisyah gitu, tapi mampu untuk mengungkapkan terkait dengan kesetaraan gender gitu. Bukan hanya Mamah Dede, karena Mamah Dede sudah terlalu uzur, saya kira mungkin bisa lebih ke depannya ada yang lebih fresh lagi ke depannya, wanita-wanita atau pemuka agama dari segi dari kalangan wanita gitu, agar nanti juga kita lebih bersemangat gitu untuk sama-sama menegakkan kesetaraan gender ini gitu. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Begini Bu Zulfa, tadi melihat pemaparan dari panjenengan yang begitu, di sini problemnya sangat kompleks, dimulai dari adat sendiri, juga nanti berkembang lagi menjadi paradigma di masyarakatnya sendiri untuk sebuah patriarki yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Di sini saya lebih mempertanyakan bagaimana peran dari institusi atau undang-undang yang ada. Ini mungkin hampir sama dengan Mas Amir, tetapi saya lebih menegaskan kepada peran dari undang-undang dan institusi negara yang menaungi atau memberikan
solusi kepada sebuah budaya yang dilegalkan untuk menjalankan budaya patriarki seperti yang Anda paparkan tadi. Yang kedua, ketika kita berbicara feminisme, pasti semuanya juga dalam feminisme itu menginginkan bagaimana perempuan itu bisa setara atau bisa memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki itu sendiri. Lah, di sini saya keluar dari konteks dari pembahasan Bu Zulfa. Memang pendidikan gender sendiri sudah mulai dimasukkan dan agaknya terlambat, mungkin agaknya terlambat dimasukkan dalam pendidikan di mahasiswa atau di institusi perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini bagaimana kalau kita masih saja terjebak dalam teoritis dan masih mengambang dalam kenyataan itu sendiri? Terima kasih. Nama saya Diana Lutfiana dari IPDI. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini Bu Zulfa. Dari penjelasan tadi itu saya merasa bahwa tidak ada peran perasaan sama sekali ya, karena kita memang membahas tentang hukum. Jadi ketika terjadi kasus itu yang ingin saya tanyakan, apakah dari dua orang yang mempunyai komitmen untuk membangun rumah tangga itu tidak ada rasa cinta atau sesuatu yang bisa mempertahankan mereka, seperti ketika sudah membawa lari, sudah bersusah-susah untuk memperjuangkan pernikahannya, kemudian secara mudah saja, sudah saya bosan, sudah saya ingin berpisah dengan kamu. Apakah tidak ada rasa cinta dari mereka berdua seperti itu? Mungkin dari kasus yang telah ditemukan bisa dijelaskan di mana peran rasa cinta atau kasih dari pasangan suami dan istri tersebut. Kemudian yang selanjutnya ingin saya tanyakan, apakah di sana itu mayoritas memang seperti itu atau masih ada penduduk yang masih setia dengan pasangan mereka? Jika memang ada, mungkin bisa disampaikan presentase dari orang yang melakukan kasus seperti itu dengan yang masih tetap setia dengan pasangannya. Terima kasih. Sebagian besarnya bertanya soal faktor hukumnya, aspek hukumnya. Satu bertanya soal cinta. Saya bisa menjawab cinta itu berakhir di malam pertama, Pak. Jawab. Silakan Bu Zulfa. Terima kasih. Jawaban Pak Ahol tadi sangat relevan dengan penanya terakhir karena sebentar lagi akan menikah. Baik, saya akan menjawab satu persatu. Saya akan mendahulukan menjawab penanya kedua yang bernama Afgan Amir Fatah Ganteng. Tentang pemuka agama. Tadi ada yang mengatakan, apakah pemuka agama di sana itu karbitan? Sehingga kok pemahamannya begitu sekali, dalam tanda kutip begitu itu melemahkan perempuan. Di sana yang namanya tokoh agama itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah kiai, yaitu modin tingkat dusun atau tingkat desa. Dipilih dan diangkat oleh masyarakat untuk mengurusi urusan desa. Untuk menjadi modin atau kiai, di sana tidak diperlukan pendidikan agama yang baik. Yang penting menurut masyarakat, dia mempunyai perilaku yang baik, bersikap sopan. Maka saya menemukan kiai-kiai yang sama sekali tidak pernah pendidikan pesantren atau madrasah. Ketika saya tanya tentang masa idah dalam konteks perceraian, kiai ini sama sekali tidak tahu apa itu masa idah. Yang kedua, ada tokoh agama yang disebut dengan ustadz. Ustadz ini adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama lebih baik daripada masyarakat lain. Dia punya wewenang untuk mengajar di masjid, di madrasah, di pesantren. Ada yang lebih tinggi lagi yaitu tuan guru. Tuan guru ini memiliki syarat khusus, yaitu harus pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah
apakah itu di Arab atau di Mesir, Tunisia, Maroko dan sebagainya. Terkait dengan pendidikan tuan guru pada masyarakat Sasak ini yang memiliki otoritas tertinggi atau dianggap memiliki tingkat kebenaran tertinggi dalam menafsirkan agama adalah tuan guru. Tuan guru seperti saya katakan tadi adalah orang yang berpendidikan di Timur Tengah. Sementara kita tahu corak pemikiran ulama-ulama Timur Tengah yang menulis atau yang mengkaji dan mengajarkan kitab kuning cukup didominasi oleh kalangan konservatif. Yang disebut konservatif adalah kalangan yang menginginkan terjaganya tradisi lama atau menginginkan tradisi lama diulang-ulang secara ajak dan menolak dilakukannya pembaruan. Maka ketika tuan guru berpendidikan di Timur Tengah yang konservatif itu bisa ditebak apa yang disampaikan pada masyarakat yang di mana beliau bertugas. Yang kedua, pada masyarakat Lombok, organisasi keagamaan yang terbesar di sana adalah Nahdlatul Wathon. Kalau kita di sini mengenal Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, nah di sana yang paling besar adalah Nahdlatul Wathon. Secara tradisi keagamaan agak mirip dengan NU, mengenal yang namanya zikir bersama, mengenal ziarah kubur dan sejenisnya, mengenal Maulid Nabi. Di sana Maulid Nabi lebih meriah daripada Lebaran. Nah, tetapi perbedaan antara NU dengan NW adalah NW secara tekstual menyatakan diri sebagai pengikut mazhab Syafi'i secara eksklusif. Kalau NU masih membuka perbedaan menerima pendapat-pendapat dari mazhab lain, menerima pendapat Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan ulama-ulama yang semazhab, tetapi Nahdlatul Wathon hanya menerima mazhab Syafi'i secara eksklusif. Nah, kemudian kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab yang menurut saya dan saya mengamini apa yang disampaikan oleh Ustadz Nakhoi pada pertemuan minggu lalu. Banyak referensi kitab kuning yang dipakai merupakan kitab-kitab yang sangat bias gender. Kemarin Ustadz Nakhoi menceritakan bahwa untuk menyolatkan jenazah saja, kalau masih ada laki-laki harus laki-laki. Katanya, mayat perempuan merasa terhina kalau disolati oleh perempuan. Mayat akan terhina kalau disolati hanya oleh perempuan. Dan doanya laki-laki katanya lebih dikabulkan daripada doanya perempuan. Nah, kitab-kitab sejenis inilah yang juga diajarkan, disosialisasikan, yang banyak mendiskreditkan kaum perempuan, sehingga yang sampai kepada masyarakat adalah pengetahuan hukum yang juga mendiskriminasi kaum perempuan. Nah, maka bukan orang karbitan, tetapi mereka sangat terdidik. Hanya saja yang diambil adalah pendapat-pendapat yang cenderung mendiskreditkan perempuan dan itu dipahami sebagai hukum yang baku. Maka saya katakan konservatif karena anti terhadap pembaharuan hukum. Maka taklid di sana menjadi sesuatu yang hampir wajib. Nah, kalau dominasi elit agama atau tuan guru ini sangat kuat dan itu mempengaruhi praktek hukum masyarakat setempat, di mana kemudian posisi undang-undang negara, apakah tidak ada gunanya? Nah, dalam konteks ini saya ingin kita memahami bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural secara suku. Setiap suku memiliki nilai-nilai yang nilai-nilai lokal yang berbeda satu sama lain. Dan nilai itu disosialisasikan secara turun-temurun melalui orang tua ke anaknya dan seterusnya. Dijaga sedemikian rupa melalui tradisi. Inilah yang kemudian menjadi hukum adat. Oleh karena itu, di negara ini ada yang namanya pluralisme hukum. Ada begitu banyak hukum yang bersumber dari
suku-suku tertentu, ada hukum yang bersumber dari ajaran agama, dan ajaran agama ini juga multi penafsiran, ada juga hukum negara. Lalu apakah hukum negara di sini menjadi tidak berdaya? Ya, saya harus mengatakan bahwa pada tingkat-tingkat tertentu hukum negara tidak berdaya. Sebenarnya saya bukan orang yang menganut aliran positivisme, di mana menganggap bahwa yang paling benar adalah hukum negara. Akan tetapi saya secara kritis harus mengatakan bahwa hukum-hukum adat yang dipraktekkan sejauh ini lebih banyak yang melemahkan perempuan. Saya juga bisa mengapresiasi hukum adat yang diterapkan tanpa mendiskriminasi perempuan, dan di situ juga ada. Menurut saya itu tidak harus dihilangkan, tetapi bisa direservasi, bisa revitalisasi, dan bisa dipakai untuk upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsep restoratif justice. Misalnya di sana ada konsep begarap. Kalau ada orang maling, kalau ada orang mencuri, perlakuannya di sana tidak langsung dicari pencurinya lalu dihukum, melainkan diumumkan dulu bahwa komunitas ini kehilangan barang tertentu. Siapapun yang mengambil diminta mengembalikan. Seminggu kemudian kalau tidak ada yang mengembalikan, maka akan dilakukan upacara begarap, yaitu memakan tanah yang dicampur dengan air dari makam wali keramat di situ. Orang di situ meyakini bahwa siapapun yang bersalah meminum air ini pasti 7 turunan akan celaka. Maka sangat sering terjadi pencuri itu mengembalikan barang yang dicurinya karena takut terhadap malapetaka yang akan menimpa anak turunnya. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh ada di sini menganggap dikembalikannya barang itu sudah cukup, tidak perlu pelakunya dihukum. Bahkan orang-orang tidak tahu siapa yang mencuri. Untuk apa? Untuk melindungi martabatnya dan untuk melindungi agar dia tetap bisa bergaul secara wajar dengan orang lain dan tidak terkena stigma pencuri. Saya kira ini bagian dari praktek hukum lokal yang menurut saya bisa diapresiasi. Artinya tidak setiap pencuri harus dibawa ke kantor polisi, dipenjara dan sebagainya. Tetapi pada beberapa praktek hukum adat yang bersumber dari pewarisan nilai lama ini harus dikatakan itu sangat bias gender, dan menurut saya inilah yang harus diganti. Negara sudah meratifikasi CEDAW atau Konvensi Perempuan, di situ diamanatkan semua tradisi adat yang mendiskriminasikan perempuan harus diupayakan untuk dihapus. Maka menurut saya ketika sudah jelas-jelas mendiskriminasi, itulah bagian yang harus dihapus. Kalau tidak, kalau menempatkan masyarakat secara setara, melanggengkan harmoni sosial secara adil, saya kira itu tidak harus diubah. Inilah yang namanya rahmat dari pluralisme hukum. Jadi saya kira kita kalaupun di sini menemukan hukum adat yang tidak berkeadilan gender, saya kira itu bukan menjadi alasan untuk kita hanya membenarkan hukum negara, melainkan bisa melakukan upaya-upaya revitalisasi hukum adat hanya yang berkeadilan. Selanjutnya, tentang hukum negara tadi saya ingin menambahkan bahwa tidak hanya hukum perceraian yang diabaikan oleh masyarakat, tetapi banyak hukum yang lain, misalnya hukum lalu lintas. Di sana kalau saya berjilbab, itu bisa jalan-jalan di kota tanpa harus pakai helm. Kenapa? Karena menurut penafsiran orang sana, jilbab itu sudah sama nilainya dengan helm. Nah, jadi saya sering jalan-jalan di pusat kota Mataram, tidak pakai helm, itu saya berani tanya kepada polisi, Pak, jalan ke sana kemana ya? Kalau di Tulungagung saya sama sekali tidak berani, karena pasti akan ditilang. Nah, ini artinya ada tidak hanya hukum perceraian, tetapi beberapa hukum yang tidak tersosialisasi dengan baik, yang tidak dimengerti apa gunanya pemberlakuan hukum itu, juga tidak diikuti oleh masyarakat. Saya kira ini adalah
problem sosialisasi yang belum merata. Kadang-kadang merata bahwa seseorang harus pakai helm, tetapi apa di balik pakai helm itu, perlindungan untuk apa, itu yang tidak dipahamkan. Selanjutnya tentang apa tadi? Baik, apakah riset ini akan berhenti hanya sampai untuk mengantarkan para penelitinya meraih gelar-gelar akademis tertentu? Saya kira tidak. Banyak hal yang bisa dilakukan. Sebagian orang Lombok yang merupakan peneliti dan aktivis di sana berjejaring dengan LSM, salah satunya adalah LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Kemudian dengan LBH APIK. Itu melakukan upaya-upaya yang saya sebut tadi dengan penyediaan paralegal. Mereka melatih orang-orang untuk menjadi ujung tombak orang yang mengedukasi masyarakat secara hukum. Bagaimana saya dengan orang jauh? Saya kira ini hal yang bisa dilakukan. Saat ini Kementerian Agama memberikan kesempatan kepada dosen-dosen di lingkungannya, termasuk kita semua, dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat dan didanai. Nah, saya merencanakan pasca penelitian ini akan melakukan upaya pengabdian masyarakat di sana, dan Kementerian Agama juga menjanjikan akan memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap orang yang melakukan pengabdian secara heroik. Nah, saya kira ketika ini bisa dilakukan, saya berkomitmen sedikit atau dalam taraf paling minimal sekalipun saya akan melakukan upaya edukasi hukum di sana. Kemudian hasil penelitian ini dan penelitian-penelitian lain yang sejenis dalam pengalaman juga sering direkomendasikan kepada stakeholder atau pihak-pihak terkait untuk membuat program yang direkomendasikan oleh penelitian itu. Salah satu yang dicontohkan adalah program isbat nikah. Ini adalah hasil rekomendasi dari hasil penelitian. Saat ini Mahkamah Agung bekerja sama dengan LSM di Lombok itu menyelenggarakan program isbat nikah, yaitu program pencatatan pernikahan bagi pasangan yang menikah tanpa tercatat pada kurun waktu 10 tahun sebelumnya atau lebih. Ini sudah terlaksana beberapa bulan terakhir. Satu desa saja yang mendaftar itu sekitar 700 orang yang menikah tanpa tercatat. Kalau menikahnya tidak tercatat, tentu saja perceraiannya juga sangat mudah dengan tidak tercatat. Hal lain yang dilakukan adalah sekarang ada pengetatan akta kelahiran. Saya mengapresiasi Dinas Penduduk Sipil, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang lebih berani melakukan penertiban. Mereka tidak mau menerbitkan akta nikah tanpa ada surat nikah. Ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Lombok untuk juga memberlakukan perlakuan yang sama terhadap perceraian. Nah, karena kewajiban itu, maka sekarang isbat nikah menjadi sangat laris. Kemudian pertanyaan tentang kalau begitu apa fungsi pengadilan agama? Kalau kita tadi bicara hukum, sekarang bicara pengadilannya. Saya membuka data dari semua pengadilan agama yang ada di Lombok. Terdapat perbandingan perkara yang masuk. Yang paling besar adalah gugat cerai atau perceraian yang diajukan oleh istri. Angkanya sampai 90%. Sedangkan cerai talak atau perceraian yang inisiatifnya diajukan oleh suami itu tidak lebih dari 5%. Selebihnya adalah perkara poligami, waris dan sebagainya. Artinya apa? Artinya pengadilan agama di sana adalah sekedar alat formalisasi status janda. Karena sebenarnya ketika perempuan mengajukan gugat cerai di pengadilan, mereka tidak pernah berperkara dengan suaminya. Karena perkaranya sudah selesai di tingkat dusun. Mereka sekedar hanya minta surat cerai. Kenapa? Karena mereka, sebagian perempuan menyadari bahwa posisinya tidak aman tanpa surat cerai. Tetapi laki-laki tidak membutuhkan itu. Kenapa? Karena dia bisa menceraikan sendiri. Perempuan yang menginginkan cerai tapi suaminya tidak mau, dia juga pasti datang ke pengadilan.
karena dia tidak punya hak talak yang diakui oleh masyarakat sehingga memerlukan bantuan pengadilan. Maka ketimpangan angka ini bisa dimaknai bahwa begitu leluasanya laki-laki menceraikan sehingga dia bisa cerai di mana saja. Tetapi begitu tidak bisanya perempuan, dia mau tidak mau harus ke pengadilan. Dan itu biasanya perempuan yang berstatus sebagai tenaga atau tenaga kerja wanita purna, buruh migran yang sudah pulang. Mereka punya uang, baru mengerti tentang prosedur hukum, bisa membayar pengacara, lalu baru bisa mengakses pengadilan. Mereka yang tinggal di desa, tidak bekerja, impossible untuk bisa mengakses itu. Jadi dalam hal ini bisa dilihat betapa perempuan ketika sudah terdesak dan ia pun harus mencari uang ke luar negeri dulu untuk bisa mengakses pengadilan. Kemudian pertanyaan dari Diana, bagaimana dengan soal cinta dan komitmen? Apakah tidak ada pasangan yang memiliki komitmen terhadap kelanggengan rumah tangga? Saya katakan tentu saja ada, karena tidak semua orang bercerai. Tetapi perceraian, kasus-kasus perceraian sepihak ini biasanya ada daerah konsentrasinya. Paling tinggi adalah di Lombok Timur. Kalau prosentase saya tidak bisa mengatakan, penelitian saya kualitatif, jadi tidak bisa membandingkan secara kuantitatif berapa-berapanya. Tetapi daerah-daerah yang paling banyak melakukan perceraian sepihak adalah Lombok Timur, di mana basis buruh migran yang paling besar. Biasanya begitu suaminya pergi ke Malaysia, maka pasti akan bercerai. Suami pulang dari Malaysia akan membawa istri baru, istri di rumah juga akan dilarikan oleh laki-laki lain. Itu sudah biasa. Nah, apakah ada orang yang berkomitmen? Banyak. Saya tinggal di sebuah rumah yang orang tuanya sudah 70 tahun, dia tidak pernah bercerai. Dia sangat menghargai perkawinan walaupun pernah berkonflik tetapi tidak bercerai. Mengapa? Karena lingkungan sekitarnya memang tidak banyak orang bercerai. Walaupun yang bercerai juga mempraktekkan pola yang sama, yaitu perceraian sepihak. Tetapi di situ tidak terlalu menjadi tren. Orang-orang yang bekerja di daerahnya sendiri biasanya memiliki angka yang lebih rendah daripada yang bekerja di luar negeri. Satu lagi yang tadi saya lupa, klien dari pengadilan agama atau orang yang berperkara di pengadilan agama, sebagian juga adalah para pegawai negeri sipil. Mereka tidak bisa bercerai kecuali di pengadilan agama. Walaupun ada juga yang melakukan diam-diam, tetapi biasanya istrinya menuntut dan itu akan diselesaikan di pengadilan. Tentang cinta ini, apakah orang tidak menikah tanpa pemikiran yang matang? Saya kembali mengatakan bahwa model perkawinan di sana adalah kawin lari. Yang namanya kawin lari bisa dilakukan oleh anak usia SD, SMP, SMA sekalipun. Saya menemukan anak usia 18 tahun laki-laki, dia mengatakan saya baru cerai, saya nikah sebulan dan cerai. Dia kelas 3 aliyah dan tidak jadi ikut ujian. Saya tanya, istrimu umur berapa? Istri saya umur 16 tahun dan sudah 4 kali bercerai. Saya tidak percaya begitu saja. Saya lihat mana surat talakmu. Dia ambil surat talaknya, dia menikah tanggal 18 September, bercerai 18 Oktober. Lalu saya lihat pada surat talak istrinya yang terdahulu, itu dia memang sudah bercerai 4 kali, ada 4 kali surat, 16 tahun. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Ada banyak sekali yang terjadi begitu. Ada anak kelas 3 SMP, saya tanya, kamu cerai kenapa? Suami saya tidak mau kerja, tiap hari main PS-an. Terus saya tanya lagi, berapa lama kamu menikah? Saya menikah selama 3 bulan dan selama 3 bulan itu suami saya tiap hari PS-an, tidak pernah kerja. Memangnya umurnya berapa? Saya kelas 3 SMP, dia kelas 3 SMA. Saya tanya, bagaimana kamu merencanakan nikah?
Ya saya berangkat sekolah dari rumah masih pakai seragam, tiba-tiba pacar saya bilang ayo kita nikah. Saya mau. Begitu saya menyatakan mau nikah, lalu saya dilarikan ke rumahnya. Besoknya bapaknya meminta kepada bapak saya agar bapak saya mau menjadi wali nikah. Itu ya, begitu pola yang selalu terjadi. Artinya pernikahan tidak pernah dibicarakan secara serius karena sesama orang tua tidak pernah bertemu untuk membicarakan secara dewasa. Bahkan tidak tahu hari ini anaknya mau menikah. Hari ini anaknya yang masih SMP, masih SMA, malam besok mau nikah, ayahnya tidak tahu. Bukan hanya ayah perempuan, ayah laki-laki juga tidak tahu. Kenapa? Karena sistemnya kawin lari. Ketika perempuan menyatakan mau dibawa lari, maka laki-laki itu mau tidak mau harus menikahi. Maka jangan katakan cinta soal ini. Kalaupun cinta, saya menganggapnya ini hanya cinta yang bersifat sangat kamuflase. Cinta yang sangat kanak-kanak, yang melihat misalnya dari pesona fisiknya. Satu lagi, saya ingin menceritakan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, dia mengatakan begini, kamu baru nikah 1 malam kok sudah cerai? Ternyata yang saya lihat tadi malam dengan tadi pagi beda. Yang tadi malam saya lihat dia ketemu perempuan ini di nonton acara kesenian, dia menganggap waktu malam itu cantik karena berdandan. Begitu ayo bawa pulang ke rumah, sampai di rumah pagi-paginya sudah beda. Dia awalnya tidak mau menikahi, tapi keluarganya semua mengatakan kamu harus menikahi karena kamu sudah bawa pulang perempuan, anak orang. Lalu mereka menikah, besoknya cerai. Ini biasa terjadi, karena yang penting mau dibawa ke rumah laki-laki, apapun itu pertimbangannya, cinta atau tidak cinta, dia sudah wajib menikah. Maka sekolah-sekolah di sana memberikan sanksi bagi siswa yang menikah sebelum lulus, ancamannya adalah membayar 5 juta. Kenapa? Di sekolah sini saya tidak pernah melihat aturan seperti itu. Tapi di sana semua sekolah memberlakukan. Kenapa? Untuk menakut-nakuti perempuan agar tidak mau dibawa lari. Tetapi tetap saja ada yang mau dibawa lari. Sehingga karena komitmen pernikahan itu tidak dibangun secara serius, maka ada persoalan sedikit saja, solusinya adalah cerai. Maka janda-janda dan duda pada usia yang sangat muda itu mudah sekali ditemui. Sebuah media di Belanda menyebut Lombok sebagai pulau janda. Saya kira ini memang bias gender, kenapa tidak pulau duda? Tetapi ini kemudian dibenarkan karena mereka mengatakan di desa ini 700 orang adalah janda. Kenapa dudanya tidak disebut? Karena dudanya sudah menikah lagi. Tentang prospek perempuan masa kini, bisakah menjadi seperti Aisyah? Saya kira sangat bisa. Dalam bidang yang dipilih masing-masing perempuan, ketika kesempatan mendapatkan pendidikan sudah sangat terbuka, negara juga memfasilitasi hak-hak pendidikan tanpa memandang jenis kelamin. Seharusnya perempuan bisa menjadi ahli atau pakar di bidangnya masing-masing. Kalau Aisyah adalah pakar hadis, karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW, lalu meriwayatkan hadis kepada kita semua beribu-ribu, maka seharusnya kita yang mempelajari apakah itu ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu psikoterapi, dan sebagainya, mestinya juga bisa dan berkomitmen untuk menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Dan sekarang ilmu sangat terspesialisasi, jadi saya kira kesempatan kita untuk menjadi seorang pakar yang betul-betul serius sangat terbuka lebar. Dan itulah menurut saya salah satu cara menghapus stigma perempuan sebagai makhluk yang kurang akal dan kurang agama. Sering disebut-sebut dalam berbagai kajian agama, perempuan tidak boleh memimpin karena kurang agama dan akalnya. Tetapi ketika Ibu Risma maju, tidak ada yang berani menantang. Karena tidak ada yang percaya diri lebih punya akal dan kemampuan memimpin dibanding beliau. Nah, jadi saya kira
stereotip-stereotip atau anggapan-anggapan yang mendiskreditkan atau menjelek-jelekan perempuan seharusnya kita lawan bersama, termasuk stigma yang menjelekkan laki-laki. Saya sering tanya ke mahasiswa atau kepada peserta pelatihan gender, apa sifat laki-laki? Katanya egois, menang sendiri, cemburuan dan sebagainya. Perempuan apa? Katanya boros, kemudian cengeng dan sebagainya. Saya kira ini adalah stigma-stigma atau stereotip yang itu lebih merupakan mitos daripada fakta kalau kita mau merubahnya. Tapi itu selamanya akan menjadi fakta yang benar kalau memang kita mengikuti dan membenarkan serta mentradisikannya. Saya memilih menjadi perempuan yang mandiri, yang pantang menyerah, yang tidak cengeng, tidak semata-mata karena saya menikmati itu. Tapi menurut saya ini adalah jihad untuk menegakkan martabat perempuan agar tidak disebut sebagai makhluk kelas 2. Kalau kita mendalami bidang tertentu, maka kita harus berani menerima tantangan dalam bidang itu. Ada kesempatan untuk melakukan prestasi, lakukan, ambil kesempatan itu. Kalau tidak, selamanya kita tetap akan berada dalam kubangan stereotip atau stigma-stigma negatif yang merugikan kaum kita sendiri. Apakah itu perempuan maupun laki-laki. Apa masih ada? Oke, tentang teori-teori feminisme, Anda yang belajar tentang feminisme tentu tahu banyak aliran-aliran di dalamnya. Intinya adalah bahwa feminisme menghendaki penindasan terhadap perempuan diakhiri. Nah, kalau selama ini kemudian terkesan ada orang-orang yang terjebak dalam wacana, saya kira memang harus ada orang yang berwacana. Dan orang yang berwacana ini saya kira bisa memilih mengambil peran pelopor atau kepeloporan, menampilkan, mempraktekkan hal-hal yang misalnya dia mengkritik tentang stigma perempuan, ya dia lawan dengan membuktikannya dalam perilaku sehari-hari. Saya kira terjebaknya aktivis-aktivis yang menggeluti tentang feminisme dalam tataran wacana saja, karena kurang bisa menerjemahkan perilaku mana yang menjadi prioritas harus dihapus. Saya kira setiap orang bisa memilih dengan potensinya masing-masing, dengan kesempatannya masing-masing untuk menghapus ketidakadilan dan penindasan yang ada di sekitarnya. Kalau di lingkungan kita mahasiswa, banyak terjadi kekerasan dalam pacaran karena banyak mahasiswa yang berpacaran dan melakukan kekerasan, maka kita bisa melakukan kampanye anti kekerasan dalam pacaran. Kalau kita berada di lingkungan rumah tangga, melihat kekerasan dalam rumah tangga dan itu menindas perempuan, kita bisa melakukan upaya-upaya menghapus itu melalui cara-cara yang mulai yang sederhana sampai yang hebat. Tentu saja itu ada ilmunya. Nah, saya kira ilmu itu perlu dipelajari dalam tingkat-tingkat paling minimal sekalipun harus diupayakan dalam praktek. Terima kasih. Saya kira itulah jawaban-jawaban saya. Pada forum yang lain mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Saya berterima kasih kepada Institut Transvaluasi, kepada Pak Ahol, kepada para mahasiswa filsafat agama. Secara khusus saya juga berterima kasih kepada mahasiswa sosiologi hukum yang mengikuti mata kuliah saya dari Hukum Ekonomi Syariah 3ABC yang telah memenuhi undangan saya, Hukum Tata Negara, juga Hukum Keluarga. Terima kasih. Tidak terasa dan sudah hampir jam 10. Sahabat-sahabat, teman-teman juga sudah banyak yang tidak sabar. Tapi saya ingin memberi menebali saja beberapa poin penting terkait diskusi kita malam ini, teman-teman.
Meskipun yang pertama, meskipun tidak dinyatakan oleh penulisnya, oleh penelitinya bahwa riset ini merupakan riset feminis, saya berani membuat kategorisasi bahwa ini adalah riset berperspektif feminis, masuk dalam kategori itu. Riset berperspektif feminis, kalau kita baca literaturnya, itu secara paradigmatik itu bermula dari paradigma sosiologi kritis. Sifat dasar sosiologi kritis itu pertama adalah mendobrak-dobrak kemapanan, pasti anti konservatisme. Dan yang kedua, selalu bersifat transformatif, menawarkan sesuatu untuk perubahan. Kalau saudara tidak percaya, cek di hasil kesimpulan riset Bu Zulfa tadi. Pasti ada sekian banyak rekomendasi untuk perubahan. Itu artinya apa? Di dalam paradigma feminis atau di dalam paradigma sosiologi kritis, tidak ada lagi pemilahan antara wacana dan praktek. Karena itu sesungguhnya adalah satu paket. Gitu. Ketika kita menunjukkan adanya situasi yang ketidakadilan yang dimapankan oleh adat, agama, dan hukum, pada saat bersamaan kita sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus ditransformasikan. Dan riset seperti inilah yang disebut sebagai riset berperspektif feminis. Saya di dalam forum ini sekaligus merekomendasikan agar riset seperti ini lebih diperkenalkan di dunia akademik kita. Karena saya kira belum banyak yang mengenal model riset seperti ini. Terima kasih Bu Zulfa karena sudah memberikan kita bukan hanya fakta real tentang ketidakadilan dalam kasus perceraian sepihak, tetapi juga sudah mengajari kita cara meriset dengan model baru, paradigma baru, riset berperspektif feminis itu. Saya kira kita harus akhiri lagi dengan aplaus sekali lagi untuk beliau. Gitu. Terima kasih tidak terhingga karena teman-teman sudah sangat sabar dan kita akan ketemu di transvaluasi berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.